Sama mungkin Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 semua sudah tahu yang disikat dengan UPA. Kemudian yang paling penting bahwa ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apa itu revisi? Karena untuk menjawab ini semua kan harus berawal dari apa itu revisi. Revisi itu adalah perubahan, bukan membuat baru. Karena revisi itu ada aturannya, di hukum Indonesia ada sistemnya, yaitu kalau merubah di atas 50% berarti itu harus dibuat baru. Revisi itu di bawah 50%. Kemudian yang paling penting, ini kan ada proses. Mungkin kalau saya bisa. Jadi artinya apa? UPA itu apakah urgensinya untuk direvisi? Kalau sudah 105 disarankan, Pak Muklis sarankan 30%, ternyata melebihi. Nah, apakah sesudah ada revisi UPA itu? Ini nggak tahu, terserah kalian menilai. Apakah saya sama sejalan dengan Pak Muklis? Adakah saya pakai jaminannya apa? Yang sudah ada saja tidak mampu diimplementasikan dalam aktivitas kewenangan politik baik eksekutif dan legislatif aja, apalagi yang lain. Kalau direvisi UPA apakah bisa berubah? Ini jadi tanda tanya. Dan terakhir saya pikir selama gagalnya pelaksanaan Pilkada 2022 itu sudah kita anggap sebagai ikrar lantai jilid 2. Tahu kalian ikrar lantai jilid 2? Itu pada sesudah ribut di ITI itu kan ada ikrar mendapatkan 3 keistimewaan aja. Sesudah itu nonsen semua. Hari ini ada UPA, ada kanun, sudah ada bendera nggak bisa naik. Itu biaya buat tiang bendera di depan DPRA itu 2 miliar. Kalau kita bagi-bagi masyarakat miskin berapa bisa jadi modal? Kewenangan kita, eksekutif kita, legislatif kita, termasuk yudikatif kita, semua dipermainkan hari ini. Itulah yang menyebabkan saya bertanya kenapa urgensinya perubahan UPA. Kalau benar UPA itu yang dijalankan sesuai dengan undang-undang turunan daripada MOU Helsinki, kemudian ada UPA, ada kanun, berapa kanun yang sudah diselesaikan? Kanun-kanun itu saya pikir sudah 300 ya kanun, tapi sama sekali tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Ini yang dipersoalkan karena kebetulan saya dekat dengan rakyat gitu ya. Kalau Pak Muklis sekali-sekali ngopi dengan elit, saya nggak ada urusan dengan saya. Bertanya, jadi ketika Bapak Muklis dan Bapak Taufik menjelaskan tadi itu sedikit ada membahas tentang otonomi khusus Aceh. Nah, jadi saya ingin menanyakan Pak, seperti yang kita tahu kan otonomi khusus Aceh ini untuk kedepannya maksudnya kan akan habis sebentar lagi. Kira-kira bagaimana jika Aceh ini tidak memiliki otonomi khusus lagi? Apakah Aceh akan bisa berdiri sendiri? Dan seperti kita tahu juga, ketika sekarang Aceh masih memiliki otonomi khusus itu, Aceh baru sepenuhnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin bagaimana terkait hal itu Pak? Terima kasih. Waktu itu tidak ada dalam MOU. Waktu itu tidak ada dalam proses legislasi di DPR RI. Waktu itu tidak ada dalam lobby dengan menteri. Waktu itu terbuka pada saat elit-elit Aceh. Kalau pada kasus JDA, Jaringan Demokrasi Aceh, berkomunikasi dengan JK pada saat itu wakil presiden. Sesuatu itu baru dianggap salah dan betul apabila sudah ada aturannya. Itu pasti ada yang hadirnya. Dalam agama memang telah ditulis, makanya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Maka dari itu perlu ada aturan dulu. Kalau parameternya kesejahteraan itu kan ya perlu leadership ya, kepemimpinan. Kalau hari ini saya terus terang bilang ini bukan soal leadership, ini persoalannya persoalan leadership, bukan melulu persoalan peraturan. Bukan, karena mungkin begini, tidak melaksanakan UPA, tidak mengimplementasikan UPA itu adalah political will. Bukan persoalan undang-undangnya yang jelek, tapi pemerintah kan tidak punya itikat baik untuk melaksanakan komino. Itu political will. Misalnya begini, pasca damai kita akan hancur-hancuran.
Ya kan memang political will-nya tidak ada. Karena political-nya mungkin kelompok sendiri, kawan sendiri. Pokoknya udah begitulah. Pak, tadi Bapak Muklis dan Bapak Taufik mengatakan kalau sosialisasi terkait UU-PA kepada masyarakat ini cukup penting. Maka dari itu saya mau bertanya, informasi pengetahuan atau informasi UU-PH apa yang kira-kira itu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat? Sekian pertanyaan saya. Komitmen damai itu sebenarnya pembagian kekuasaan. Komitmen damai itu adalah pendelegasian kewenangan. Kemudian untuk memahami UPA juga simpel. Pasal 7 ayat 1. Kau pendapat dong yo. Ditulis. Yang tulisnya biarnya kandung. Pasal 7 ayat 1 baca. Pasal 11 ayat 2 baca. Pasal 269 ayat 1, 269 ayat 3 jelas itu. Untuk memahami UPA itu saja. Cuma hari ini tidak ada political will, tidak mau merealisir. Misalnya tadi bagaimana Aceh ke depan tanpa OSUS. Saya pernah menyampaikan punya kewenangan je menuibi, kewenangan tanah, kewenangan tambang, kewenangan hutan, kewenangan laut. Dapat ibi danau setuju. Dapat ibi danau setuju. Berapa dana OSUS itu? 1 tahun paling-paling 6 triliun, 7 triliun kan? Ini dengan sertifikat coba bayangkan. Bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap sertifikat? Bagaimana besarnya dana-dana tambang itu? CSR aja kita bisa itu. CSR itu apa? Dana bagi-bagi kepada masyarakat. Kemudian pesisir, laut pesisir itu sebagaimana Bapak ini bilang 12 mil cok dari laut, bagaimana nanti ke depan kalau kewenangan diberikan tidak boleh itu. Kemudian bandara itu sesuai dengan UPA itu kewenangan Aceh. Baca di pasal 7 ayat 1. 6 kewenangan Jakarta, selebihnya kewenangan Aceh. Selebihnya kita pegang. Kemudian kita breakdown. Saya kewenangan tambang apa saja, bagaimana itu aja kita pegang. UPA itu kan produk politik, walaupun itu adalah hukum. Yang mengesahkannya kan anggota DPR, para politisi itu. Dan saat itu saya juga dapat bocoran. Pada saat MOU Helsinki 45 poin itu, Jakarta merasa kecolongan kan? 45 poin MOU Helsinki. Kemudian diterjemahkan dalam UPA, yang mungkin ikut menyusun draft itu Pak Muklis. Dan mereka juga, tapi yang mengesahkan itu namanya undang-undang hukum itu kan produk politik. Gitu. Apa sebenarnya yang paling menonjol yang belum terimplementasi dan sangat penting untuk rakyat Aceh? Kemudian apakah ini berhubungan dengan, saya sempat mendengar bahwasanya ada beberapa pasal dari Kanun Aceh, khususnya Kanun Jinayat, yang di dalamnya yang bahkan sempat dicabut oleh pemerintah pusat. Apakah ini termasuk dalam aturan yang bertentangan dengan konstitusi dan kebijakan nasional lainnya? Yaitu pasal 1, pasal 5 ayat 1 yang pasal 52 ayat 1 yang mengatur terkait beban korban pemerkosaan untuk memberikan bukti. Padahal dalam kasus pemerkosaan sendiri kita tahu sulit untuk memberikan bukti ya teman-teman, apalagi kita memberitahukan saksi bagaimana pemerkosaan tersebut terjadi gitu. Itu kan sangat sulit dan itu sempat bertentangan dengan UUD 1945. Apakah itu salah satunya menjadi satu hal yang tidak memenuhi hak kemanusiaan? Dan kemudian tadi sempat disinggung juga, UPA Aceh sudah berjalan di atas koridor perubahan, dan sebenarnya bagaimana perubahan yang sedang berproses tersebut, Bapak? Dan sedikit lagi, sebenarnya apa kendala yang terjadi di antara pemangku kebijakan sehingga menjadi hambatan? Apakah hanya sekilas hambatan yang berbentuk etika dari politisi, atau hanya bentuk perilaku yang tidak sesuai dari politisi tersebut? Terima kasih. Sama juga tadi sudah disinggung. Masalah bendera, masalah himne, masalah lambang itu juga yang 3 itu. Mereka lah yang tidak, secara psikologis tidak bisa menerima. Rentapunya mentah diterima gambar rentapunya. Itu mau rentapu itu hitam putih. Ada di atas, di bawah.
Itu juga nggak bisa terima. 3 itu juga yang tidak bisa terima. Saya sudah dapat informasi itu sejak dan termasuk dari para intelijen mereka itu sendiri. Itu aja, makanya nggak bisa naik kan. Uang tubat yang kira 2 miliar itu rugi aja. Dan banyak hal-hal yang tidak sudah dituangkan dalam kanun tidak bisa dilaksanakan walaupun sudah masuk lembar daerah istilahnya ya. Lembar daerah itu sudah sah sebenarnya. Jadi oleh karena itu banyak tantangan kita ke depan, termasuk tantangan teman-teman ya semakin memperdalam persoalan. Ya.